Xi Jinping bersujud dalam permohonan kepada Biden saat krisis PKC semakin mendalam. Analis strategis dan sejarawan Gregory R. Copley mengungkap pengungkapan mengejutkan pada tanggal 21 November dalam artikel terbarunya di oilprice.com. Menurut laporan, selama kunjungan Xi Jinping ke San Francisco pada tanggal 13 sampai tanggal 17 November, ia meminta bantuan sebesar $900 miliar AS dari Biden untuk perekonomian China. Artikel tersebut menggarisbawahi bahwa informasi yang bocor berasal dari dalam Partai Komunis China. Artikel tersebut menekankan bahwa Xi Jinping sekarang sangat sadar bahwa ia sedang menghadapi akhir dari pemerintahannya, dan beralih ke Joe Biden untuk mendapatkan keselamatan. Laporan spesifik yang mendorong Xi Jinping untuk bersujud kepada Biden selama KTT APEC semakin banyak bermunculan. Copley mencatat bahwa setidaknya 2 minggu sebelum KTT, Beijing memulai serangan pesona yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Sebelumnya, Beijing tidak jelas apakah KTT tersebut akan terjadi. Namun, dimulainya serangan pesona merupakan indikator signifikan dari keputusasaan Xi Jinping dan perilakunya yang semakin tidak menentu. Meskipun krisis ekonomi parah melanda China setidaknya sejak tahun 2015, Xi Jinping hampir tidak melakukan tindakan apapun untuk mengekang atau memperbaikinya. Hampir bersamaan dengan serangan pesona terhadap AS, pemerintahan Xi Jinping dengan hati-hati mulai membalikkan kebijakan anti-sektor swasta dan secara samar-samar menjanjikan dukungan bagi perusahaan swasta China. Selama dekade terakhir, China telah menerapkan kebijakan-kebijakan eksklusif yang menekan perusahaan-perusahaan swasta dalam upaya untuk menundukkan perekonomian di bawah dominasi perusahaan-perusahaan milik negara. Seperti disebutkan sebelumnya, Xi Jinping secara resmi meminta paket bantuan mendesak senilai $900 miliar AS dari Biden untuk perekonomian China selama KTT APEC. Meskipun rincian spesifik ini tidak dapat dikonfirmasi, hal ini sejalan dengan tindakan mendadak dan mendesak yang bertujuan untuk mencegah sikap agresif Beijing terhadap Amerika Serikat, dengan menegaskan bahwa kedua negara dapat menjadi teman dan mitra. Copley berpendapat bahwa tanpa suntikan dana hampir $1 triliun, pasar real estate China dan sektor lainnya berada di ambang kehancuran total. Bahkan dengan investasi sebesar itu, pasar real estate daratan dan perekonomian China secara keseluruhan mungkin terus menurun. Selain itu, skala kebangkrutan sektor swasta serta gangguan dan penutupan begitu banyak pabrik tidak dapat dipulihkan dalam sekejap, dan kepercayaan asing terhadap Republik Rakyat China, RRC, tidak dapat dibangun kembali dalam sekejap. Copley bertanya, apakah dana talangan seperti itu akan menyelamatkan Xi? Mungkin tidak, tapi mungkin ini satu-satunya peluang yang terbuka baginya. Di akhir artikel, Copley mengatakan bahwa sumber dari Partai Komunis China tidak menunjukkan apakah Xi Jinping telah mendapatkan tanggapan dari Presiden Biden atas permintaan yang belak-belakan dan putus asa tersebut. Tidak ada bukti bahwa Biden telah menerima peringatan awal mengenai permintaan tersebut. Namun yang pasti ada ekspresi kekhawatiran ketika Beijing, sebelum pertemuan KTT, melancarkan serangan pesonanya. Namun, tidak adanya substansi dalam serangan pesona ini ditunjukkan oleh antagonisme yang terus berlanjut terhadap AS dan sekutu-sekutunya dalam praktik konfrontasi militer mereka.